Oh my god. Only lame niggas say that shit. Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Proklamasi Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia sudah merdeka dan bebas dari penjajahan. 1. Proklamasi kemerdekaan. Peristiwa menjelang proklamasi. Sebelum terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai peristiwa yang terjadi mendukung keberhasilan proklamasi TSB, antara lain sebagai berikut. 1. Kekalahan Jepang pada Sekutu. Dijatuhkannya bom oleh Sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan bentuk kekalahan telak yang dialami Jepang. 2. Perbedaan golongan tua dan golongan muda. Sepulang pemimpin besar Indonesia dari Saigon, mereka dijemput oleh golongan pemuda menuju Rangas Dingklok untuk membicarakan kemerdekaan Republik Indonesia harus dilaksanakan secepatnya. Golongan tua. Adapun anggota golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Profesor Iwa Kusuma Sumantri, Dr. Buntaran, Dr. Samsi, dan Ahmad Subarjo. Golongan muda. Adapun anggota dari golongan muda terdiri dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Sukarni, Saiti Melik, Darwis, Wikana, Sudiro, dan Bekem Dia. 3. Peristiwa Rangas Dingklok dan perumusan naskah proklamasi. Peristiwa Rangas Dingklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yaitu Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menten 31 terhadap Soekarno dan Hatta. 4. Peristiwa proklamasi dan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan ke seluruh daerah. 1. Melalui media cetak dan radio. 2. Melalui tokoh daerah dan kepala daerah. 3. Sarana lainnya. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konvensi Montevideo tahun 1933 menyepakati bahwa suatu negara dapat berdiri dengan memenuhi 3 syarat yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Ketiga syarat TSB harus didukung oleh faktor deklaratif atau pengakuan dari negara luar. Sidang pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sehari setelah berdiri negara, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI menyelenggarakan sidang untuk pertama kalinya. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Adapun yang diperoleh dari sidang kedua PPKI adalah sebagai berikut. 1. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. 2. Membentuk pemerintah daerah. 3. Pembentukan tentara kebangsaan. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. 1. Membentuk dan mengesankan Komite Nasional Indonesia. 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia PNI. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. 4. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan berdiri sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. 6.
Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana. 8. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. D. Perjuangan diplomasi. Berikut ini upaya diplomasi yang dilakukan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Perjanjian Hoog-Veluwe. Perjanjian Hoog-Veluwe merupakan lanjutan pembicaraan yang didasarkan atas persetujuan yang telah disepakati antara Syahrir dan Van Mook. 2. Perjanjian Linggarjati. A. Sejarah dan latar belakang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda ini akhirnya terlaksana di Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November tahun 1946. B. Tokoh yang terlihat dalam Perjanjian Linggarjati. Pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Dr. Khan Gani, Emer Susanto Titloprojo, Sultan Syahrir, dan Muhammad Rum. Pemerintahan Belanda yang diwakili oleh Van Poel, Prof. Schermerhorn, dan De Boer. Pemerintahan Inggris yang berperan sebagai mediator diwakili oleh Lord Kilian. Isi Perjanjian Linggarjati. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Timur Besar, dan Kalimantan. Pembentukan RIS akan dijadwalkan sebelum tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Perjanjian Renville. Hasil perundingan TSB adalah wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi garisan MOP. RI merupakan bagian dari RIS. Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. 4. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen juga DPT disebut sebagai Perjanjian Roem-Van Royen, merupakan sebuah perjanjian antara bangsa Indonesia dan pihak Belanda yang bermula pada 14 April tahun 1949 dan diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta. 5. Konferensi Meja Bundar KAMBI. 4. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan RIS dan kembali ke NKRI. A. Republik Indonesia Serikat RIS. RIS terdiri dari beberapa negara, antara lain Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan. B. Kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Menembus blokade laut Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk dapat menembus blokade laut Belanda TSB dengan 1. Diplomasi beras. 2. Mengadakan hubungan dagang langsung luar negeri. 3. Membentuk perwakilan resmi di Singapura. 4. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. B. Mengeluarkan uang Republik Indonesia atau RI. C. Pembentukan Bank Negara Indonesia. 6. Gangguan keamanan pada masa awal kemerdekaan. A. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. D. Pemberontakan DI atau TI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TI bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah lain. 1. Jawa Barat. 2. Sulawesi Selatan. 3. Aceh. 4. Kalimantan Selatan. 7. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, telah terjadi diskriminasi rasial dengan bagi kelas masyarakat. B. Pendidikan. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak menjadi warga negara yang berguna. Sin. Kebudayaan. Banyak muncul lagu yang bertemakan nasionalisme yang diciptakan oleh para komponis seperti Ismail Marzuki, Cornel Simanjuntak, Kusbini, lagu TSB diantaranya Maju Tak Gentar, Halo Bandung, Bagimu Negeri. Terima kasih sudah menonton. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum bertanya ingatlah hadis ini. Barang siapa menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat.
Hadis riwayat Al-Bukhari, ayat 7512.